Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada Jumat yang berbahagia ini, Jumat terakhir dari bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12 dari kalender Hijriyah. Itu artinya nanti sore kita sudah berada di tahun baru 1444 Hijriah. Atas perjalanan kita mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan Allah terima sebagai amal soleh, dan apa-apa yang belum kesampaian sebagai cita-cita yang baik, mudah-mudahan tahun-tahun mendatang Allah berikan kita kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti, dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu umat Kanjeng Rasul yang kelak mendapatkan syafa'atul utsman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak bosan-bosan khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya pribadi sekaligus untuk semua yang hadir untuk berkomitmen imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Sekuat tenaga kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sejauh-jauhnya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi yang membawa risalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau juga boleh dikata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang membawa misi untuk menyebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Kasih sayangnya tidak pernah memandang siapa saja yang dihadapi. Bisa dengan sesama makhluk manusia, bisa juga dengan semua makhluk yang berada di muka bumi. Itulah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya adalah kebutuhan dasar kita sebagai penghuni manusia yang pernah berada dalam rahim ibu kita. Hadirin Allah, sebagai warga negara rahim yang setidaknya kita berada di rahim ibu kita 9 bulan dengan tahapan-tahapannya yang begitu luar biasa, yang tahapan-tahapannya menunjukkan bahwa disitulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka
semestinya bagi kita, karena kita terlahir dari rahim ibu kita, maka semestinya bagi kita adalah dalam perjalanan hidup kita, misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menyebarkan rahmat haruslah kita tanamkan dalam jiwa kita. Kasih sayang yang kita bangun tidak hanya untuk keluarga kita, tapi semua isi bumi yang berada di lingkungan kita. Hadirin rahimakumullah, makna rahim sesungguhnya adalah mengandung makna kasih sayang. Selayaknya sebagai warga yang pernah berada di rahim ibu kita, maka misi menebar kasih sayang mestinya adalah menjadi tujuan mulia kita dalam rangka membangun peradaban dan sekaligus membangun harmoni sosial. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang penyayang disayangi Allah yang Maha Penyayang, maka bersifatlah kasih sayang kepada siapa saja yang berada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka niscaya penduduk langit pun akan mengasihi kamu sekalian. Hadirin Allah, ada salah satu cerita yang termaktub dalam kitab Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Suatu ketika Khalifah Umar radhiyallahu an sebagai khalifah, beliau berjalan di tengah kota Mekah, kota Madinah. Dalam perjalanannya sambil melihat situasi dan keadaan, dia melihat sekumpulan anak-anak yang sedang bermain atau memainkan burung pipit. Karena merasa iba, sang khalifah kemudian menghampiri dan membeli burung yang dipermainkan oleh anak-anak tersebut untuk kemudian dilepaskan ke alam bebas. Hadirin Allah, ketika wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada ulama yang menurut jumhur bermimpi bahwa di alam kuburnya, di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu Umar radhiyallahu an. Kemudian terjadilah dialog, "Wahai Umar, apa kabar engkau di sana?" tanya ulama tersebut. Umar pun kemudian menjawab, "Aku baik-baik saja di sini. Apa yang telah engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala?" kata ulama tersebut. Kemudian Umar pun berkata, "Allah telah mengampuni dan menghapus dosa-dosaku." "Mengapa?" kata ulama tersebut. "Apakah karena engkau seorang dermawan, ataukah karena engkau seorang yang adil, ataukah engkau karena seorang yang zuhud?" Khalifah Umar menggeleng sambil menjawab, "Ketika di kuburan aku didatangi dua orang malaikat dengan perawakan yang sangat menakutkan. Bulu kudukku merinding, tulang-tulangku serasa remuk. Kemudian aku didudukkan dalam sebuah ruang yang sudut dan sempit. Sebelum aku ditanya, kemudian ujuk-ujuk ada suara yang menggelegar, 'Tinggalkan hambaku itu, karena aku telah menyayangi dan mengampuni dosa-dosaku.'" Hadirin Allah, kemudian malaikat tersebut pun meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Khalifah Umar yang berada di alam barzahnya. Hadirin Allah, mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan inspirasi kepada kita. Mari kita tanamkan dan kita sebarkan, kita tunai apapun yang bermakna kasih sayang terhadap siapa saja, sehingga dengan begitu insya Allah penduduk langit pun akan memberikan kasih sayang yang setimpal kepada kita, sehingga pada gilirannya ketika Allah mengambil kita, kita senantiasa diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim.